Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Dwi Ramawati, NPM 1741049, mahasiswa PPSI PPS Upgris. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian praktik mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia. Kemampuan dan fonologi pada leksikon pada peserta didik autis kelas 7 SMP luar biasa. Bahasa merupakan media yang sangat penting bagi manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak melakukan aktivitas secara normal. Bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa dapat mengembangkan cakrawala anak-anak. Melalui bahasa, mereka dapat menghidupkan kembali ke masa lalu, mengantisipasi masa depan, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa kepada orang lain. Namun, karena pikiran anak sangat cepat telah berkembang, sehingga belum memiliki sifat-sifat logis yang koheren. Hal ini terlihat dari penggunaan kata tidak sebagai kelas objek yang benar, melainkan hanya sebagai prakonsepsi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Menurut Krida Laksana 2002, dalam Kamus Linguistik, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Autisme dan perkembangan bahasa. Autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Definisi tersebut didukung oleh Peters yang menyatakan bahwa autisme merupakan suatu gangguan perkembangan, gangguan pemahaman atau pervasif, dan bukan suatu bentuk penyakit mental. Keterbatasan kemampuan berbahasa mengakibatkan anak autisme menjadi terasing dari orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya. Keterasingan dan ketidakberdayaan anak autisme kadang memunculkan reaksi yang mungkin bagi orang di sekitarnya terasa tidak lain. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian respon yang diharapkan. Anak autis mewujudkannya dalam bentuk ungkapan emosi seperti menangis, marah, dan memukul-mukul. Kemampuan berbahasa anak yang memiliki gejala autis dapat dilihat sejak usia 14 bulan, namun memiliki gejala yang tetap sejak usia 2-3 tahun. Pada saat itu, anak autis jarang mengeluarkan suara yang bermakna, seperti yang sering dilakukan anak normal. Bahkan ada anak yang cenderung membisu, tidak mau bersuara. Kemampuan penguasaan bahasa pada anak autis perlu diajarkan dengan sabar oleh seorang terapis atau seseorang yang sudah mengikuti pelatihan untuk menangani anak autis, karena kemampuan berbahasa anak autis tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Kemampuan berbahasanya akan bertambah baik sejalannya dengan usaha maksimal dari orang lain yang berada di lingkungan terdekatnya. Kemampuan penguasaan bahasa pada anak autis perlu diajarkan dengan sabar oleh seorang terapis, seseorang yang sudah mengikuti pelatihan untuk menangani anak autis, karena kemampuan berbahasanya anak autis tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Kemampuan berbahasanya akan bertambah baik sejalan dengan usaha maksimal dari orang lain yang berada di lingkungan terdekatnya. Anak autis mengalami keterlambatan berkomunikasi. Mereka mengalami kesulitan melafalkan ejaan dan menggunakan kosakata. Karena memiliki anak autis mengalami kelemahan dalam pemahaman bahasa dan menafsirkan isi bahasa yang digunakan saat berkomunikasi. Perkembangan komunikasi anak autis. Salah satu kesatuan yang dimiliki oleh anak autis adalah dalam komunikasi, karena komunikasi pada anak autis sangat berbeda, terutama pada anak-anak yang mengalami hambatan yang berat dalam penguasaan bahasa dan bicara. Kesulitan dalam komunikasi ini dikarenakan anak autis mengalami gangguan dalam berbahasa, verbal dan nonverbal, padahal bahasa merupakan media utama dalam berkomunikasi. Mereka sering kesulitan untuk mengkomunikasikan keinginannya baik secara verbal dan nonverbal. Terima kasih. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.